Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai vitamin, baik itu vitamin larut air maupun larut lemak. Apa itu vitamin? Berasal dari katanya vitamin, yaitu vita yang artinya vital atau penting. Di mana vitamin ini merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil untuk berbagai macam aktivitas di dalam tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan secara umumnya. Ya, tapi walaupun sangat kecil jumlah yang dibutuhkan, vitamin ini sangat penting perannya bagi kesehatan tubuh manusia. Vitamin merupakan senyawa organik atau zat organik kompleks yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil dan beragam. Ya, jadi tidak semua vitamin itu jumlahnya sama. Kemudian apa fungsi vitamin? Fungsi vitamin itu penting untuk proses metabolisme, ya. Bisa kita peroleh dari makanan, ada juga yang bisa disintesis sendiri. Kemudian bisa rusak karena pengolahan seperti panas, ya, penggorengan, penyimpanan atau pengolahan lainnya yang ekstrim dan dapat merusak vitamin. Kemudian sebagian besar tidak dapat dibentuk oleh tubuh, tapi ada yang bisa dibentuk oleh tubuh hanya dalam bentuk prekursor atau provitamin, seperti vitamin A dan vitamin D. Tubuh kita itu bisa membuat sendiri, tetapi tubuh kita hanya menyediakan prekursor atau provitaminnya saja. Kemudian ada istilah yang namanya antivitamin. Antivitamin itu apa? Yang namanya anti berarti zat yang menentang, ya. Antivitamin adalah zat yang menentang atau meniadakan kerja suatu vitamin. Oleh karena itu kita hati-hati makan vitamin, tapi jangan juga makan yang bersifat antivitamin karena akan menghambat kerja dari vitamin itu sendiri. Lalu fungsi dan peranan vitamin itu apa? Tadi sudah saya katakan bahwa vitamin itu berfungsi banyak di kegiatan tubuh kita, ya. Vitamin itu erat sekali hubungannya dengan fungsi enzim, ya, terutama vitamin larut air, karena sebagian besar vitamin larut air itu merupakan koenzim. Nah, koenzim itu apa? Pasti hubungannya dengan enzim, ya. Koenzim itu adalah yang membantu enzim dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian, enzim merupakan katalisator organik yang menjalankan dan mengatur reaksi biokimiawi dalam tubuh. Ya, misalnya kita makan, ya, enzim-enzim itulah yang akan memecah makanan kita sampai pada akhirnya makanan yang kita makan bisa diubah menjadi energi, ya, bisa diubah menjadi komponen-komponen lainnya yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu berperan dalam formasi sel, pembekuan darah, penyembuhan luka, dan integritas sel epitel. Jadi vitamin itu juga banyak sekali peranannya terhadap syaraf, terhadap kulit, terhadap darah, ya. Nanti akan kita bahas satu-satu masing-masing fungsi vitamin itu sendiri. Status gizi vitamin, ya. Setiap vitamin diperlukan oleh tubuh dalam jumlah tertentu dan jumlahnya kecil, miligram hingga mikrogram. Dari mikrogram yang paling kecil hingga miligram yang paling besar, ya. Lalu hipervitaminosis, yaitu kondisi terlalu banyak vitamin yang dikonsumsi, terutama pada vitamin larut lemak, yaitu vitamin A dan vitamin D. Itu bisa terjadi hipervitaminosis, ya. Hipervitaminosis terjadi bila kadar vitamin dalam darah sudah menurun tetapi belum terlihat gejala klinik. Apabila sudah terlihat gejala klinik, baru dinamakan avitaminosis, ya. Defisiensi vitamin A itu masih terjadi di Indonesia pada skala nasional. Oleh karena itu, ada yang namanya gerakan minum vitamin A 6 bulan sekali untuk
untuk balita dan anak-anak ya, sampai usia 5 tahun kalau tidak salah. Nah, kehilangan vitamin dalam proses pengolahan itu bisa dicegah ya. Tadi kan saya katakan karena panas, karena penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dicegah sebenarnya. Yang pertama, menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi. Ya, misalnya Anda masak sop ya, jangan terlalu besar apinya ya. Kan sop tuh banyak tuh, ada kentang, ada wortel, ada buncis ya. Nah, itu isinya kan vitamin semua ya. Nah, waktu memasaknya jangan terlalu lama. Jadi tunggu dulu airnya sampai mendidih ya. Kemudian menggunakan air pemasak sedikit mungkin untuk menghindari, maksudnya ini komponen vitamin larut air ya yang hilang. Memotong dengan pisau tajam dan tidak terlalu halus ya. Jadi potonglah biasa ya. Pisaunya harus tajam, kenapa? Ya karena semakin tidak tajam pisau, bagian bahan yang terluka itu akan membuka jaringannya semakin besar, sehingga kemungkinan hilangnya juga semakin besar. Apakah karena terekspos udara, terekspos cahaya ya, seperti itu. Kemudian panci memasak ditutup ya untuk menghindari penguapan yang berlebihan, tidak menggunakan alkali. Sisa air perebus digunakan untuk masakan lain ya. Misalnya kalian mau bikin pecel ya, pecel itu kan rebus-rebus semua tuh ya. Wortel direbus, toge direbus, kangkung direbus, bayam direbus. Nah, hasil perebusannya itu jangan diganti-ganti, itu aja. Kemudian hasil perebusannya bisa dipakai untuk yang lain ya. Misalkan yang satu pecel, nah, saya juga mau masak sayur sop misalnya ya, udah sayurnya sopnya pakai air yang bekas rebusan itu aja gitu, karena di situ pasti ada vitamin-vitamin larut air yang masih larut di situ gitu. Vitamin larut lemak itu cenderung stabil ya dibandingkan larut air. Tidak banyak hilang dalam proses pemasakan, tetapi vitamin larut lemak itu bisa hilang karena proses oksidasi, karena adanya cahaya, adanya udara, dan akan terjadi kehilangan saat produknya atau bahannya terjadi reaksi ketengikan. Nah, jenis vitamin itu ada 2 secara umum ya. Yang itu pertama adalah vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air sesuai namanya, vitaminnya larut air, tidak larut lemak atau pelarut lemak. Terdiri atas vitamin B kompleks dan vitamin C. Dan vitamin larut lemak itu vitamin yang tidak larut air tetapi larut pada pelarut organik yang bisa melarutkan lemak seperti ether, dietil ether, heksan ya. Kemudian terdiri atas vitamin A, D, E, dan K. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah vitamin larut air. Vitamin larut air terdiri atas vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B kompleks itu ada 8 jenis vitamin B kompleks, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. B1 disebut sebagai tiamin, B2 riboflavin, B3 niasin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, dan B12 adalah cyanokobalamin. Oke, tiamin atau vitamin B1, sumber yang bisa kita peroleh untuk memperoleh tiamin ini berasal dari biji-bijian, terutama beras yang belum disosoh. Ya, kalau beras yang sudah disosoh itu berkurang vitamin B1-nya. Serealia dan kacang-kacangan, kalau dari hewaninya di sebagian besar daging itu sudah ada, tapi dalam bentuk tiamin bebas ya. Tiamin larut air ya karena dia vitamin B ya, sehingga mudah diserap di usus halus ya dan diserap di jaringan mukosa. Kemudian kebutuhannya RDA-nya adalah 1,5 mg. RDA itu adalah recommended daily allowance ya. Jadi asupan yang diizinkan per harinya. Nah, fungsi vitamin B1 apa? Sangat erat kaitannya dengan metabolisme karbohidrat menghasilkan energi.
Ya, jadi kalau kekurangan vitamin B1, kita juga akan kehilangan atau kelainan fungsi metabolisme karbohidrat kita, ya. Nah, kalau kekurangan itu ada gambarnya. Kalau kita kekurangan vitamin B1, yang pertama itu adalah kita kebingungan, kesulitan bicara, ya. Kemudian syaraf atau otot-otot kaki kita itu lemah, kehilangan refleks tendon, dan yang paling terkenal itu adalah kalau kekurangan vitamin B1 adalah kena beri-beri. Apa itu beri-beri ya? Jadi itu penyakit kekurangan vitamin B1 kalau kita tekan badan kita, ini kan kalau orang normal balik lagi tuh, ya. Nah, kalau orang beri-beri enggak, ini ditekan, dia akan menimbulkan cekungan di area yang ditekan, ya. Itu beri-beri. Lalu riboflavin atau vitamin B2 ini dikenal sebagai enzim kuning ya, enzim kuning, karena riboflavin itu memang berwarna kuning yang berperan dalam reaksi redoks. Reaksi redoks itu reaksi metabolisme di dalam tubuh ya, untuk menghasilkan energi. Kemudian riboflavin merupakan komponen koenzim tadi yang membantu kerja enzim ya. Bentuk aktifnya adalah FAD dan FMN yang sangat berperan dalam reaksi metabolisme tubuh. Nah, vitamin B2 ini bisa diperoleh dari mana? Dari sereal, dari kacang-kacangan, dari susu ya. Sayur-sayuran yang berwarna hijau, dari telur ya, seperti itu. Lalu kalau kekurangan vitamin B2 akan terjadi apa ya? Yang pertama akan terjadi corneal vascularization, jadi semacam pendarahan kornea. Jadi matanya ada darahnya. Kemudian dermatitis, ya, ruam kulit. Bukan hanya di wajah tapi bisa di tangan, di kaki ya. Glossitis, jadi lidahnya itu berwarna orange. Seliosis, ya dia ada luka di pinggir bibir. Kemudian bisa terkena anemia dan erythroid hypoplasia. Lalu niacin merupakan vitamin B3. Niacin ini prekursornya adalah triptopan, asam amino. Jadi untuk mendapatkan niacin ya, berarti kita juga butuh prekursor atau cikal bakalnya, yaitu asam amino triptopan. Oleh karena itu niacin dan protein itu berkaitan sangat erat. Bentuk aktifnya adalah niacin amida, ya, dan merupakan komponen koenzim, ya, komponen koenzim yaitu NAD dan NADP. Nah, NAD dan NADP ini berperan dalam proses mentransfer hidrogen dalam reaksi yang menghasilkan energi. Makanya dalam siklus Krebs, TCA, reaksi glikolisis itu pasti melibatkan NAD dan NADP, ya, di mana N-nya itu adalah nikotinamid. Nikotinamid itu adalah senyawa ya yang merupakan niacin di dalamnya. Jadi perlu niacin untuk NAD dan NADP ini bekerja ya dalam proses metabolisme tubuh. RDA-nya 19 mg ya. Nah, apa saja makanan yang mengandung vitamin B3? Itu ada kacang, brokoli, jamur, paprika ya, kacang merah dan lain sebagainya. Lalu kekurangan vitamin B3 akan menyebabkan terjadinya depresi, kehilangan memori ya, kehilangan nafsu makan, mual, lutut kita lemah, ya, diare, pelagra. Pelagra itu
apa namanya, seperti di gambar itu ya. Jadi dia seperti ruam dermatitis di area hidung dan mulut ya. Kalau sudah terlihat gejala vitamin B3 tuh terlihat pellagra itu. Lalu asam pantotenat atau vitamin B5 ini fungsinya adalah berperan dalam metabolisme energi, ya, kemudian sintesis lemak, asam lemak, kolesterol, badan keton, dan sfingosin. Lalu asam pantotenat ini mengikat fosfat dalam bentuk 4-fosfapantotenin dan koenzim A yang merupakan bentuk aktif dari asam pantotenat ini. Dari tadi saya bilang bentuk aktif. Nah, yang dimaksud dengan bentuk aktif itu adalah jadi vitamin itu tidak hanya bentuknya satu struktur, tapi banyak. Nah, struktur mana yang paling aktif dalam bekerja sesuai dengan fungsinya itu adalah bentuk atau struktur yang paling aktif. Jadi bentuk aktif itu adalah struktur vitamin yang paling memiliki aktivitas yang paling tinggi di antara struktur-struktur lainnya. Ya. Kemudian kekurangan pantotenat itu berpengaruh dalam kegagalan metabolisme termasuk sintesis lemak dan energi. Nah, itu bisa dilihat tuh. Kekurangan vitamin B5 itu menyebabkan insomnia, tidak bisa tidur, depresi ya, kemudian sakit kepala, kemudian kelelahan ya, tuh matanya seperti itu, jadi seperti beler gitu matanya ya. Sakit perut, kemudian burning feet syndrome. Ya, jadi kakinya itu seperti kebakar. Nah, pantotenat itu dapat diperoleh dari banyak, dari alpukat, dari salmon, dari kembang kol, dari ubi ya. Sebenarnya makanan yang kita makan itu sudah sangat variatif mengandung vitamin ya. Kalau makannya gizi seimbang, artinya ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, sayur, buah, itu berarti kita sebenarnya sudah tidak perlu suplemen ya, karena memang sudah terpenuhi dari makanan. Lalu piridoksin. Piridoksin ini bentuk aktifnya adalah piridoksal dan piridoksin. Kemudian satu lagi piridoksamin. Peran vitamin B6 adalah metabolisme asam amino ya dan lemak, mencegah penyakit Parkinson dan mengendalikan alergi. Kelebihan vitamin B6 bisa terjadi itu menyebabkan kerusakan syaraf, tapi memang tidak terlalu sering terjadi. Nah, tetapi kalau kekurangan vitamin B6 ya itu ada cirinya, yaitu short glossy tongue. Jadi lidahnya itu seperti glossy ya, jadi ada luka semacam lesi gitu ya di dalam lidahnya. Kemudian bibir pecah-pecah, bibirnya terluka-luka, pecah ya, dan mengalami luka. Skin rash, ada apa namanya, semacam mirip dermatitis ya, jadi seperti ada bintik-bintik kemerahan ya, seperti pada bayi itu ya, kalau kelamaan pakai popok itu kan pantatnya bisa merah. Nah itu ya skin rash, jadi kulitnya itu merah-merah, bintik-bintik merah. Lalu biotin atau vitamin B7 fungsinya adalah metabolisme karbohidrat, lemak, protein ya, yang mengubah senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana dan disertai pelepasan energi. Biotin ini tahan panas, larut air dan alkohol, dan mudah teroksidasi. Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan yang disintesis oleh bakteri, ya, saluran cerna,
Berarti mirip ini ya, mirip vitamin B12 ya. Nah, ada di mana tuh vitamin B7? Banyak ya, ada di keju, di olahan susu, jamur, kacang, telur, sarden. Kemudian kalau kekurangan, itu tuh serem ya gambarnya. Brittle nails ya, jadi kukunya itu rusak gitu ya, kasar, seperti mau lepas. Konjungtivitis, depresi, dermatitis, rambut rontok, halusinasi, kemudian sakit-sakit otot ya, nyeri-nyeri otot, kemudian lemah ya. Itu pada bayi itu konjungtivitis dan dermatitis ya. Jadi sampai seperti itu kalau sampai kekurangan biotin. Lalu asam folat atau vitamin B9, nah sebenarnya asam folat ini kita bisa peroleh 40% dari makanan. Ya, bukan 40% dari makanan. Bisa diperoleh dari banyak sekali makanan, terutama sayur-sayuran hijau dan buah. Cuma asam folat ini bisa hilang atau rusak akibat proses pemasakan ya. Kemudian seperti pengolahan gandum dan tepung dapat menghilangkan folat hingga 70%. Jadi alaminya ada, tetapi karena proses dia akan turun sekian persen gitu ya, karena adanya proses tadi. Fungsinya memproduksi sel darah merah, memproduksi sel kulit, menjaga syaraf agar berfungsi dengan baik. Lalu vitamin yang paling sering dianjurkan untuk ibu hamil ya, agar mencegah bayi cacat lahir. Karena saat pembentukan janin itu sangat diperlukan asam folat. Anjurannya untuk orang hamil itu 600 mikrogram ya. Nah, kalau sampai kekurangan akan terjadi fatigu atau kelelahan. Gray hair, rambutnya abu-abu ya. Lontok, kemudian sariawan, ada bengkak-bengkak di lidah ya. Pelupa, kemudian kehilangan nafsu makan, bayi cacat lahir ya kalau ibu hamilnya itu kekurangan asam folat, kemudian pertumbuhannya lambat. Iya, karena asam folat ini kan berfungsi dalam membentuk sel darah merah ya. Sel darah merah itu apa? Untuk transport zat gizi ya. Jadi kalau terganggu ya otomatis pertumbuhan juga terganggu, ini terutama pada anak-anak. Lalu yang terakhir untuk vitamin B adalah cyanokobalamin atau vitamin B12 yang dapat disintesis dengan mudah ya dari hasil samping reaksi fermentasi. Vitamin B12 alami diperoleh sebagai hasil sintesis bakteri, fungi atau ganggang. Membantu memproduksi sel darah merah, mencegah anemia, menjaga sel saraf agar berkembang dengan baik dan berperan dalam metabolisme. Cyanokobalamin tahan panas dan hanya sedikit hilang oleh karena pemasakan. Nah, vitamin B12 ini bisa diperoleh dari produk-produk fermentasi. Yang paling gampang, yang paling murah adalah tempe. Tempe itu adalah makanan yang secara alami mengandung vitamin B12 karena di situ ada proses fermentasi ya. Kemudian ada sawi asin, sauerkraut itu juga banyak mengandung vitamin B12. Di hati, di telur ya. Nah, kalau kekurangan vitamin B12 apa yang terjadi? Ya, bisa hipotiroid ya. Jadi semacam gondok gitu. Depresi, seperti lemah karena kekurangan energi, kehilangan otak untuk berpikir, lemot ya, dan infertilitas ya atau tidak subur, sulit memiliki anak. Nah itu namanya infertilitas.
Lalu vitamin C. Vitamin C ini mudah rusak karena oksidasi oleh oksigen dari udara. Juga tidak tahan panas, tetapi tahan asam ya. Fungsinya sebagai antioksidan. Berperan serta dalam metabolisme dalam jaringan tubuh, kesehatan substansi matrik jaringan ikat, integritas epitel, imunitas, ya, kesehatan epitel pembuluh darah, penurunan kadar kolesterol, dan diperlukan untuk pertumbuhan gigi geligi, ya, gigi-gigi, ya. Vitamin C itu pasti identik dengan yang namanya jeruk, ya. Tapi sebenarnya tidak harus jeruk, masih banyak vitamin C yang lain, ya. Absorpsi vitamin C itu vitamin C diabsorpsi secara aktif pada usus halus ya, lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Konsentrasi tertinggi ada di dalam jaringan adrenal, pituitari ya pada otak dan pada retina. Vitamin C membantu absorpsi kalsium dengan menjaga agar kalsium berada dalam bentuk larutan. Nah, jadi kalau sampai kekurangan vitamin C bisa dibarengi dengan kekurangan kalsium juga. Bila jaringan tubuh dalam kondisi jenuh oleh vitamin C, maka sebagian besar diekskresikan melalui urin. Makanya ada minuman-minuman vitamin C dosis tinggi ya, itu kelebihannya yang tidak diserap oleh tubuh maka akan dikeluarkan melalui urin, kotoran, dan keringat. Bisa diperoleh dari mana vitamin C? Yang paling gampang itu jeruk, jambu biji, brokoli, sayur-sayuran. Pokoknya buah-buahan yang berwarna kuning, ya itu banyak mengandung vitamin C. Ciri-ciri dari kekurangan vitamin C, kulit kering, imunitas turun, mudah sakit, mudah flu, mudah batuk, ya. Ini scurvy. Apa scurvy itu adalah gigi gusi itu mudah berdarah, gusi berdarah ya, scurvy. Kemudian rambutnya kita itu kemerahan tapi bukan diwarnai ya. Kemudian ini tulang kita lemah, jadi jatuh sedikit itu bisa patah. Jadi kalau misalkan ada orang yang masa cuma jatuh gitu doang bisa patah sih gitu ya, nah itu mungkin kemungkinan besar itu adalah tulangnya yang rapuh gitu ya. Tadi ingat vitamin C berhubungan dengan kalsium. Gigi mudah lepas ya. Kemudian berat badan itu bisa menurun drastis sama mengalami fatigue atau kelelahan. Lalu kita masuk ke vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut lemak itu tidak dapat disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, terutama vitamin A dan D tadi ya, sehingga perlu sumber dari luar. Dapat diserap efisien bila terdapat penyerapan lemak yang normal. Diangkut melalui hati, diangkut ke hati melalui sistem limfa dan disimpan dalam berbagai jaringan tubuh. Ya, terdiri atas vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama vitamin A. Vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol, retinal, dan asam retinoat. Jadi yang bentuk vitamin A yang aktif itu adalah retinol, retinal, dan asam retinoat. Samanya satu lagi, beta karoten ya. Tapi beta karoten itu masih dalam bentuk prekursor atau provitamin. Bentuk aktif yang paling aktif itu adalah retinol dan itu ada di hewani ya. Lalu kalau di tumbuhan, di sayur dan buah yang paling aktif itu adalah beta karoten ya, yang nantinya akan disintesis menjadi vitamin A di dalam tubuh. Tapi yang disediakan sayur-sayuran, buah-buahan itu hanya beta karoten. Kemudian vitamin A tahan terhadap panas
cahaya dan alkali, tetapi tidak tahan asam dan oksidasi, sehingga proses pemasakan yang normal tidak merusak retinol atau karotenoid. Sumber vitamin A bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran ya nantinya dalam bentuk provitamin A seperti di kangkung, genjer, wortel ya, ubi rambat, banyak sekali. Bayam juga ya, bayam itu juga selain mengandung vitamin A juga mengandung zat besi yang tinggi ya. Kemudian hewani itu bisa di hati sapi, ginjal sapi, telur itik, dagingnya ya. Buah bisa di mangga, alpukat, belimbing, apel, ya kebanyakan memang banyak yang mengandung vitamin A. Fungsi vitamin A ada 3, berperan dalam proses melihat karena vitamin A itu dalam bentuk retinal merupakan komponen dari rodopsin ya yang ada di mata, di mana rodopsin itu fungsinya adalah menerima rangsang cahaya. Jadi kalau sampai kekurangan vitamin A, maka mata kita juga kurang bisa merangsang cahaya sehingga bisa yang disebut namanya buta senja ya, seperti itu. Kemudian berperan dalam metabolisme umum ya, bisa mengatur konsentrasi zat gizi dalam sel yang dibutuhkan untuk metabolisme. Berperan dalam proses reproduksi. Jadi kalau sampai kekurangan vitamin A itu juga menyebabkan kelainan reproduksi ya, sulit punya anak. Kemudian absorpsi vitamin A membutuhkan empedu dan enzim pankreas untuk penyerapannya. Diserap dalam usus halus ya. Beta karoten dalam sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol. Nah, retinol inilah bentuk vitamin A yang paling aktif ya. Jadi beta karoten itu adalah cikal bakalnya. Hati berperan sebagai tempat penyimpanan vitamin A. Dalam keadaan normal, cadangan vitamin A dalam hati dapat bertahan hingga 6 bulan. Oleh karena itu, pemberian vitamin A pada balita dan anak-anak dilakukan 6 bulan sekali. Ya, karena apa? Saat diberikan, ya, vitamin A ini nantinya ya kalau sudah dipakai itu akan disimpan di dalam hati dan akan dipakai, dikeluarkan stok-stoknya selama 6 bulan ke depan gitu. Ya, tubuh memerlukan vitamin A dimobilisasi dari hati dalam bentuk retinol yang diangkut oleh RBP atau retinol binding protein yang disintesis dalam hati. Karotenoid diangkut di dalam darah oleh berbagai lipoprotein. Jadi vitamin A ini erat sekali kaitannya dengan lemak ya. Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan menurunnya sistem imun karena meningkatnya sel darah putih. Kalau meningkatnya sel darah putih, ya itu bisa rentan terhadap infeksi. Berarti ya, kekurangan vitamin A bisa menyebabkan buta senja, seraftalmia, keratomalsia, dan buta permanen. Ya tuh, coba gambarnya tuh. Jadi ada bitot spot, ada putih-putih ya. Juga bisa kering. Seraptalmia itu adalah korneanya kering ya. Lalu ada spermatogenesis ya, ini tidak dihasilkannya sperma dalam jumlah yang sesuai ya, atau bentuknya yang tidak sesuai. Kemudian bayi cacat lahir itu juga bisa. Nah, Indonesia masih tercatat kasus KVA atau kurang vitamin A ya, sehingga ada program pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul pada balita hingga ya balita ya, anak 5 tahun itu masuknya balita ya. Kapsul biru untuk anak 6-11 bulan dan kapsul merah untuk anak 12-59 bulan di puskesmas, di posyandu ya, praktek bidan mandiri, dokter dan lain sebagainya, dan ini gratis karena ini adalah program pemerintah untuk menanggulangi KVA ya. Vitamin D dapat dibentuk oleh tubuh kita dengan bantuan sinar matahari. Makanya kenapa kita perlu sekali terkena sinar matahari setiap hari. Karena di dalam tubuh kita nih, di jaringan bawah kulit tubuh kita, itu sudah ada yang namanya 7-dehidrokalsiferol, prekursor dari vitamin D. Tapi baru bisa aktif kalau kena matahari. Nah, luar biasa kuasa Allah ya.
Nah, bila tubuh kita cukup kena sinar matahari, maka konsumsi vitamin D dalam bentuk makanan tidak lagi dibutuhkan sebenarnya, apalagi suplemen. Ya, asalkan setiap hari kita terpapar tuh matahari, ya. Pagi-pagi nih, walaupun hari Minggu misalnya, atau setiap hari deh keluar nyapu di luar atau berkegiatan di halaman, ya, agar tubuh kita dapat mensintesis vitamin D dengan baik. Vitamin D relatif stabil dalam makanan yang merupakan prohormon, jadi penting sekali vitamin D ini. Dan COVID-19 itu juga dikaitkan dengan kekurangan vitamin D. Jadi orang yang kekurangan vitamin D itu lebih rentan terpapar COVID-19. Ya, kenapa? Karena fungsinya banyak sekali ini vitamin D, ya. Vitamin D ada 4 jenis, ada vitamin D1, D2, D3, dan D4. Dan yang paling aktif itu adalah dalam bentuk kolekalsiferol, yaitu vitamin D3. Sumbernya dari mana? Karena dapat disintesis oleh tubuh, vitamin D dikatakan suatu prohormon. Jadi yang kita perlukan adalah sinar matahari. Alhamdulillah Indonesia adalah negara tropis yang memiliki matahari sepanjang tahun. Bayangkan, di musim hujan saja mataharinya masih ada. Beda dengan negara-negara Eropa atau negara-negara di sana, ya. Saat winter itu tidak ada matahari, artinya mataharinya sangat kurang, ya. Makanya pigmen kulit kita juga berbeda dengan orang luar, ya. Itu ya kuasa Allah. Kemudian bila tubuh tidak mendapatkan cukup sinar matahari, vitamin D bisa diperoleh dari makanan, ya, seperti pada keju, butter, ikan, ya, terutama yang juga mengandung tinggi lemak, ya, seperti butter, keju, telur, itu kan tinggi lemaknya. Nah, gini nih, kalau kita berjemur di bawah sinar matahari, ya, di kulit kita itu ada yang namanya 7 dehidrokolesterol, ya. Lalu karena adanya matahari itu diubah menjadi kolekalsiferol, vitamin D3 tadi yang bentuknya paling aktif, lalu masuk ke hati, ya. Di hati dipecah menjadi 25 hidroksi vitamin D3, lalu masuk ke ginjal, ya, baru digunakan untuk aktivitas tubuh, ya, seperti menjaga tuh keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Makanya vitamin D dan kalsium itu hubungannya sangat erat, ya. Hubungannya adalah di kekuatan tulang, pertumbuhan tulang dan gigi, ya, seperti itu. Nah, fungsi vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dalam usus. Kalau ada vitamin D, peningkatan absorpsi Ca dan fosfatnya pasti juga bagus, ya. Mendorong pembentukan garam Ca dalam jaringan yang memerlukan. Garam Ca diperlukan untuk memperkuat struktur jaringan, contohnya pada tulang dan pada gigi, ya. Absorpsi vitamin D, makanan diserap dari usus halus bersama lemak makanan dengan bantuan cairan empedu lalu diangkut ke hati. Di dalam hati, vitamin D diubah menjadi kalsidiol yang dapat diedarkan dengan darah. Dapat diedarkan oleh darah. Kemudian ginjal mengambil kalsidiol dan mengubahnya menjadi bentuk vitamin D aktif atau kalsitrol. Ya, dan absorpsi vitamin D kurang maksimal bila kandungan kalsium dalam makanan rendah, jadi saling berhubungan. Kalau kita kurang vitamin D berarti penyerapan kalsium juga kurang bagus. Tapi kalau kita cukup kalsium, maka vitamin D juga bisa tercukupi, ya. Defisiensi vitamin D apa? Nah, namanya riketsia pada anak atau osteomalacia pada orang dewasa. Dan yang paling sampai tahap yang parah itu adalah osteoporosis. Hubungannya dengan kalsium tadi, ya, berhubungan dengan tulang, gigi, ya, seperti itu. Nah, riketsia itu ada singkatannya, rachitis rosari, pigeon chest, craniotabs, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri kekurangan vitamin D. Rachitis rosari itu hubungannya dengan paru-paru. Kemudian pigeon chest, dadanya seperti dada burung, ya, keluar tuh si rusuk-rusuk itu, ya. Craniotabs itu ini apa namanya,
kepalanya lembek ya. Kemudian knock-knees, lututnya bengkok ya, bengkok. Kemudian end of long bone ya, tulangnya terjadi kelainan, teeth delay, pertumbuhan gigi terlambat, dan skull frontal bowsing. Jadi si tulang ini yang depan nih, skull ya, tulang tengkorak depan ini juga terjadi kelainan seperti menonjol gitu. Ya, itu bisa dilihat di gambarnya ciri-ciri dari rickettsia. Lalu vitamin E adalah vitamin yang larut lemak dan mencegah keguguran dan sterilitas pada tikus. Ini pada percobaannya. Terdapat dua kelompok yaitu tocopherol dan tocotrienol. Jadi ada alpha tocopherol, ada beta tocopherol, tapi yang paling aktif adalah alpha tocopherol. Vitamin E tidak hilang dalam pemasakan dengan air karena sifatnya adalah larut lemak, bukan larut air. Vitamin E disimpan sebagian besar di jaringan lemak, selebihnya adalah di hati. Vitamin E bertindak sebagai antioksidan dan agak tahan panas dan asam, tetapi tidak tahan sinar ultraviolet dan oksigen. Jadi vitamin ini gampang sekali teroksidasi oleh oksigen. Lalu sumbernya kita dapat dari mana? Banyak ya, dari kacang-kacangan, kedelai itu banyak tuh, kemudian kacang tanah, sawit ya, zaitun juga banyak sekali vitamin E-nya. Kemudian margarin, serealia, kacang-kacangan ya. Nah, biasanya suplemen vitamin E itu dalam bentuk yang seperti ini nih, seperti yang di bawah, dilarutkan dalam minyak ikan misalnya ya. Karena memang vitamin E larut lemak. Fungsi vitamin E berhubungan dengan sifatnya sebagai antioksidan alami ya, makanya banyak suplemen vitamin E itu klaimnya adalah menghambat penuaan. Karena apa? Menangkal radikal bebas yang masuk ke kulit. Dia adalah antioksidan ya, sehingga dapat menjaga elastisitas, kemudian tidak berkerut dan wajahnya selalu muda gitu harapannya ya. Berhubungan dengan metabolisme selenium, membantu pemulihan luka dan kulit ya, membantu pembentukan antibodi dan mencegah kanker. Absorpsinya 20-30% itu terabsorpsi, disimpan sebagian besarnya disimpan dalam jaringan lemak dan di hati. Tocopherol diabsorpsi di bagian atas usus halus ya. Absorpsi tocopherol harus dibarengi dengan trigliserida rantai sedang atau MUFA, medium chain, MCFA, bukan MUFA, MCFA, medium chain fatty acid ya, asam lemak rantai sedang, dan dihambat oleh asam lemak tak jenuh ganda. Kemudian dari hati bentuk alfa tocopherol diangkut VLDL masuk ke plasma. Sedangkan gamma tocopherol dikeluarkan melalui empedu. Jadi tocopherol itu ada 3, alfa, beta, gamma. Tocopherol di dalam plasma kemudian diterima oleh reseptor sel perifer LDL dan masuk ke membran sel. Tocopherol menumpuk bagian-bagian sel di mana produksi radikal bebas paling banyak terbentuk, yaitu di mitokondria dan di RE atau retikulum endoplasma pada sel ya. Defisiensi vitamin E. Karena terdapat di dalam makanan banyak ya, kekurangan vitamin E jarang terjadi, tetapi kalau orang yang punya gangguan absorpsi lemak, itu juga akan meningkatkan resiko defisiensi vitamin D. Kekurangan vitamin E pada manusia menyebabkan hemolisis eritrosit yang dapat diperbaiki dengan tambahan vitamin E. Ciri-ciri dari kekurangan vitamin E adalah masalah perut, kemudian kehilangan rambut ya, rambutnya rontok, kesulitan berjalan, lemah otot, reproduksi menurun ya, kemudian kehilangan pandangan, kabur. Lalu vitamin K.
Vitamin K ini sangat penting dalam pembekuan darah. Vitamin K tahan panas, tidak rusak oleh proses memasak, tetapi rusak oleh alkali dan panas yang ekstrim ya. Kebutuhan vitamin K itu sekitar 65 sampai 80 mikrogram. Nah, vitamin K itu ada 3 bentuk tuh. Ada phylloquinone, dehydropiloquinone, dan menaquinone. Tapi yang paling aktif adalah K1, yaitu phylloquinone. Sumber vitamin K ada di brokoli, kol, daun selada, bayam, teh hijau, dan lain-lain. Di teh hijau itu banyak ya vitamin K. Hati sapi, keju, mentega, ayam, dan minyak jagung. Fungsi vitamin K ya, ini absorpsinya ya. Absorpsi ini vitamin K. Nah, fungsinya berhubungan dengan ini salah, ini vitamin E. Sorry, ini vitamin K ya. Nah, vitamin K ini diabsorpsi dalam 50-80% di usus halus ya. Bersama kilomikron ditransport melalui limfa menuju hati ya. Lalu dari vitamin K diangkut terutama melalui lipoprotein VLDL ke plasma tubuh ya. Vitamin K diabsorpsi sebagian besar sebanyak 30-40% diabsorpsi, kemudian dikeluarkan melalui empedu dan 15% melalui air. Defisiensi vitamin K, nah ini kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak menggumpal. Pendarahan spontan pada bayi yang baru lahir. Kemudian jarang terjadi karena terdapat secara luas di makanan, tetapi pada di bayi tidak. Bayi baru lahir cenderung memiliki kadar vitamin K cadangan di dalam hatinya sangat sedikit. Sehingga resikonya adalah mereka bisa terjadi pendarahan secara spontan. Ya, oleh karena itu, selain itu, ASI yang diberikan juga belum mencukupi kebutuhan vitamin K si bayi. Dan juga bayi belum mendapatkan makanan atau MPASI ya. Oleh karena itu, bayi yang baru lahir wajib disuntik vitamin K. Ya, seperti yang gambar di bawah itu. Nah, kekurangan vitamin K itu biasanya hubungannya dengan darah. Kalau kekurangan vitamin K itu kita bisa memar ungu ya. Itu bisa jadi kekurangan vitamin K. Dermatitis pada kulit juga bisa. Bleeding nose, mimisan itu juga bisa karena kekurangan vitamin K ya. Nah, setelah saya jabarkan tadi vitamin larut air, larut lemak, mana yang tahan panas, mana yang tidak, mana yang tahan oksigen, mana yang tahan alkali, mana yang tahan panas. Jadi sebenarnya proses pemasakan atau proses pengolahan yang bisa menghilangkan vitamin selama proses produksi itu bisa alternatifnya adalah dilakukan suplementasi dan fortifikasi. Apa itu suplementasi ya? Suplementasi itu adalah mengembalikan vitamin yang rusak dan terbuang saat proses pengolahan untuk mengembalikannya pada kondisi normal, maka diperlukan tambahan dari luar. Kalau fortifikasi, penambahan vitamin pada bahan makanan sehingga mencapai kadar yang lebih tinggi dari kadar alaminya, itu bedanya dengan fortifikasi. Atau menambahkan makanan yang pada keadaan aslinya tidak mengandung vitamin tersebut. Dan fortifikasi ini bukan hanya vitamin ya, tapi bisa juga mineral. Nah, makanan yang diberi tambahan vitamin dinamakan bahan pangan pembawa atau vehicle atau carrier. Ya. Carrier ini, jadi contohnya nih gambar tuh, minyak goreng di fortifikasi dengan vitamin A. Jadi si minyak gorengnya itu adalah carrier atau vehicle. Ya. Kemudian fortifikannya adalah vitamin A. Vitamin A-nya misalkan dalam bentuk vitamin A palmitat. Ya, berarti itu adalah fortifikannya. Prosesnya adalah fortifikasi. Bahannya adalah carrier atau vehicle. Syarat dari vehicle atau carrier ini
adalah harus dikonsumsi merata oleh seluruh lapisan dan populasi target. Makanya ke minyak goreng. Tepung terigu itu juga difortifikasi dan wajib. Karena apa? Penggunaan tepung terigu sangat luas sehingga harapannya semua orang itu konsumsi vitaminnya tidak ada yang kurang gitu ya. Vitamin yang ditambahkan tidak berubah, artinya tidak bereaksi. Misalkan ditambahkan di tepung, ternyata dia bereaksi menjadi tidak aktif atau menjadi racun, nah itu nggak boleh. Ya. Setelah ditambah vitamin, harga tidak menjadi mahal. Ya, harus sesuai ya apa yang di... Jadi fortifikasi itu ada dua. Fortifikasi itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau fortifikasi yang tidak wajib, setelah ditambahkan vitamin, pasti harganya lebih mahal dong. Ya, tapi kalau fortifikasi yang wajib seperti pada minyak, minyak tuh wajib ya. Tepung terigu yang wajib. Tepung terigu dan garam itu wajib difortifikasi. Tepung terigu itu wajib difortifikasi oleh tiamin, riboflavin, folat, besi dan seng, ya. Wajib itu. Kalau garam itu wajib difortifikasi oleh iodium. Ya, seperti itu. Sekian kuliah tentang vitamin. Nanti vitamin pembahasan yang lebih dalam itu ada di mata kuliah kimia pangan. Strukturnya, sifatnya, dan lain-lain itu lebih ke arah kimia pangan ya. Jadi nanti di semester berikutnya Anda akan dapat lagi materi yang seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai vitamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat.